kembali melanjutkan alur cerita film Z Nation. Terlihat tim Warren yang saat ini berada di sebuah daerah yang dipenuhi zombie yang menggunakan pakaian festival. Di sana Murphy tidak bisa mengendalikan banyaknya zombie yang berdatangan. Mereka berhenti ketika melihat sebuah keju yang sangat besar. Warren dan tim lalu menggunakan keju itu untuk menghancurkan para zombie. Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Serena mengalami kontraksi. Di sana Murphy menyarankan agar mereka meninggalkan Serena. Namun Warren menolak hal itu karena Murphy harusnya bertanggung jawab. Mereka akan mencari tempat yang aman untuk Serena yang sebentar lagi akan melahirkan. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh beberapa orang yang tak dikenal. Lantas terjadi baku tembak yang begitu sengit di sana. Tak disangka mereka dikejutkan dengan Serena yang berhasil membunuh semua orang yang tak dikenal dengan brutal. Hal itu membuat Murphy jatuh cinta dengannya. Mereka lalu berpindah mobil yang lain. Di sana terlihat keju tadi masih menggelinding, entah sampai kapan keju itu berhenti. Singkat cerita, tim Warren sampai di sebuah peternakan tua. Warren membagi tim untuk memeriksa tempat tersebut. Di sana terlihat Javier membuka alat komunikasinya diam-diam. Ia mengobrol dengan seorang membuat saya curiga dengannya. Di lain sisi, Tenki melihat beberapa petani di ladang hingga dirinya diserang beberapa zombie yang mengeluarkan bubuk putih ketika ia serang. Setelah para zombie mati, terlihat para petani itu pergi meninggalkannya seperti ketakutan. Tenki kebingungan melihat itu. Setelahnya Tenki kembali kepada tim. Setelah mereka pergi ke peternakan itu, karena dirasa cukup aman untuk dijadikan tempat beristirahat. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan Javier yang terlihat begitu mencurigakan. Dia mengaku bertemu beberapa zombie dan mendapatkan beberapa persediaan makanan. Tiba-tiba saja beberapa zombie menyerang mereka, membuat Carver juga terkena bubuk putih. Setelah mereka berhasil membunuh para zombie, beberapa warga mulai berdatangan. Di sana Warren meminta mereka untuk menyediakan tempat bagi Serena yang ingin melahirkan. Namun penduduk menolaknya karena di tempat itu berbahaya, bahkan bubuk putih itu mengandung penyakit antraks. Ketika tim Warren hendak pergi dari sana, tiba-tiba Tenki pingsan karena dirinya sudah terpapar penyakit antraks. Setelahnya mereka merawat Tenki, namun mereka hanya bisa memberikan sedikit obat untuk memperlambat penyebaran penyakit itu. Sayangnya mereka kekurangan obat dan hanya ada satu apotik di dekat kota untuk menyelamatkan para penduduk yang terjangkit. Demi menyelamatkan Tenki, mereka pun pergi ke kota. Sesampainya di apotik, mereka mulai mencari obat-obatan yang dibutuhkan. Namun obat-obatan itu di sana sudah dihabiskan oleh seorang yang depresi. Bahkan orang itu meminta Javier dan Carver membunuhnya karena ia sudah tak tahan lagi hidup di dunia. Akhirnya Javier membunuh orang tersebut. Di lain sisi, Serena yang hendak melahirkan bertingkah aneh. Bahkan Murphy mencoba menenangkannya. Doc, what are you doing? You gotta help her. Setelahnya terlihat Carver dan Javier yang telah kembali. Sayangnya mereka tidak mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan. Mereka diberitahu jika kondisi Tenki semakin memburuk. Mendadak Carver pingsan yang ternyata juga terkena penyakit antraks. Setelahnya mereka berdiskusi mencari obat-obatan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Tenki dan Carver. Sayangnya obat-obatan untuk penyakit antraks terbatas dan hanya cukup untuk Carver dan Tenki. Alhasil Warren berniat merampok obat-obatan dari penduduk asli peternakan itu. Ketika Warren dan Javier menjalankan aksinya, terlihat para penduduk sudah pasrah dengan keadaan mereka. Bahkan mereka menyadari hal ini akan terjadi. Warren akhirnya meminta maaf karena mereka terpaksa melakukan ini untuk menyembuhkan Tenki dan Carver. Ia memberitahu jika mereka menuju ke California untuk menyelamatkan umat manusia. Akhirnya dia mengambil obat-obatan dan membawa Tenki dan Carver pergi dari sana. Setelahnya mereka melihat Serena yang melahirkan. Namun anehnya,
Serena melahirkan sendirian, bahkan bayi itu bisa keluar dengan mudahnya dan memutuskan tali pusarnya sendiri. Di sana terlihat para zombie yang berdatangan dan tertarik dengan bayi Serena. Tak disangka Murphy tidak bisa mengendalikan mereka karena para zombie sudah tertarik dengan bayi itu. Akhirnya Serena mengorbankan dirinya agar bayi dan yang lain bisa selamat. Serena akhirnya tewas di sana demi menyelamatkan bayinya. Murphy meminta Warren untuk membunuh Serena. Akhirnya mereka berhasil pergi dari sana. Keesokannya terlihat Tenki dan Carver yang sudah pulih kembali. Terlihat Murphy yang sedang bermain dengan bayinya. Dirinya memberi nama bayi itu Lucy karena terinspirasi dari nama ibunya yaitu Lucinda. Tak disangka keju yang menggelinding masih terus melaju. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali. Singkatnya mereka sampai di sebuah kota. Mereka harus melawan beberapa zombie yang menyerang. Para zombie terlihat tertarik dengan Lucy. Mereka berusaha melawan para zombie yang berdatangan. Terlihat Murphy dan Cassandra yang terdesak oleh para zombie. Di sana Murphy berusaha mengendalikan mereka. Sayangnya usahanya nihil. Akhirnya Murphy melempar Lucy ke arah Doc. Ketika Doc memasuki sebuah bus, dirinya terkejut karena di dalam bus itu banyak sekali zombie. Ketika ingin keluar ternyata pintu bus macet. Beruntung tim Warren datang dan menyelamatkannya. Mereka berusaha untuk melindungi Lucy mati-matian. Akhirnya mereka berhasil menghabisi para zombie. Terlihat Murphy yang khawatir dengan keadaan anaknya. Setelahnya mereka beristirahat sejenak. Sementara Tenki memancing, tim Warren berdiskusi mengenai Lucy yang menarik perhatian para zombie. Mereka belum tahu apa alasan para zombie menyukainya. Setelah mengobrol, terlihat Javier pergi sendirian dari sana. Tenki yang baru pulang dari memancing melihatnya. Setelahnya Tenki memberitahu tim Warren tentang Javier yang pergi ke selatan kota. Warren semakin penasaran apa yang disembunyikan Javier selama ini. Akhirnya Warren akan menyusulnya dan menyuruh yang lain mengawasi Lucy. Di sana terlihat Doc melihat Lucy yang diberikan makanan berupa jari manusia oleh Murphy. Mereka memarahi Murphy yang menjadikan anaknya seperti zombie. Murphy kesal karena mereka sepertinya tidak senang dengannya. Akhirnya Murphy pergi dari sana dan meminta Cassandra agar mereka tidak mengikutinya. Di lain sisi terlihat Warren yang mengikuti Javier ke sebuah tempat hingga dirinya melihat Javier menemui kelompok Zero Cartel dan menyerangnya. Sayangnya Javier kalah jumlah dan ditangkap hingga Warren menyelamatkannya dari kondisi terdesak itu. Sayangnya Javier dan Warren terluka terkena tembakan dan beberapa zombie mulai mengejar mereka. Alhasil Javier dan Warren masuk ke sebuah ruangan mayat untuk bersembunyi. Sayangnya para mayat itu terbangun dan mulai menyerang mereka. Setelah menghabisi para zombie, mereka pun memasuki sebuah ruangan. Di sana Javier mengobati luka di tubuh Warren yang cukup parah. Selanjutnya Javier yang gantian diobati. Di sana Warren bertanya mengenai tujuan Javier menemui Zero Cartel. Tak disangka Javier dulunya adalah seorang intel dari Meksiko. Karena pekerjaannya, istri dan anaknya terbunuh oleh salah satu anggota Zero Cartel. Dia akhirnya berniat balas dendam kepada anggota Zero Cartel yang terdapat luka di tangannya. Di sana Warren mengira jika Javier telah mati. Namun tiba-tiba sementara itu Murphy yang sedang bersama anaknya dikejutkan dengan kedatangan beberapa zombie hewan di sana. Ketika Murphy pergi dari tempat itu, Lucy terlihat menangis dan membuat beberapa zombie mendekatinya. Di sisi lain, Carver, Tenki, dan Doc berupaya meloloskan diri dari pengawasan Cassandra untuk mengejar Murphy. Mereka lalu berlari berlawanan untuk mengelabui Cassandra. Sayangnya Carver tertangkap Cassandra. Carver yang tak kuat disakiti Cassandra lantas berteriak membuat Doc dan Tenki berhenti. Akhirnya Tenki berencana untuk melawan Cassandra sementara yang lain menyusul Murphy. Kembali kepada Murphy yang hendak memasuki sebuah rumah untuk berlindung dari kejaran zombie. Tiba-tiba pemilik rumah keluar dan menghabisi zombie yang berdatangan. Akhirnya Murphy dibawa masuk
masuk ke dalam dan di sana terlihat istri dari pria tadi. Murphy berniat menitipkan Lucy kepada mereka. Ia percaya mereka akan merawat Lucy sebaik mungkin. Namun sepasang kekasih itu terkejut melihat Lucy layaknya zombie. Akhirnya ia mengusir Murphy dan Lucy dari rumahnya. Sementara itu Tenki hampir saja dibunuh Cassandra yang hilang kendali. Dengan terpaksa Tenki membunuh Cassandra dengan pisaunya. Setelahnya Warren dan yang lain datang. Mereka bersedih karena tahu jika Cassandra telah mati. Tak lama kemudian Murphy datang dan marah ketika tahu jika Cassandra dibunuh Tenki. Namun Warren mencegahnya dan menanyakan keberadaan Lucy saat ini. Di sisi lain terlihat pasutri tadi telah ada bekas gigitan di pipinya. Mereka sedang merawat Lucy layaknya orang tua kandungnya. Sepertinya ini ulah dari Murphy. Scene berpindah memperlihatkan dua orang yang hendak merampok sebuah truk. Beberapa dokter keluar dan menawarkan untuk memeriksa gigi mereka. Mereka terkena bujuk rayu dokter itu. Para dokter lalu membius kedua pemuda itu, lalu kedua pemuda itu dimasukkan ke dalam mobil. Di lain sisi, tim Warren melihat perahu yang berada di pinggir sungai. Mereka lalu menghabisi zombie yang berada di atas perahu. Setelah semua zombie mati, terlihat pemilik perahu yang bersembunyi di sana. Warren meminta kepadanya untuk mengantarkan mereka ke jembatan Gardner. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka melihat dua pria yang berjualan senjata sebelumnya, bernama Sketchy dan Skizzy. Akhirnya kedua orang itu ikut bersama tim Warren. Sayangnya mereka harus terhambat oleh beberapa zombie yang berkumpul di tengah sungai. Karena para zombie mulai menaiki perahu, akhirnya tim Warren terpaksa menyeburkan diri. Setelah kejadian itu, Tenki terpisah dengan kelompoknya. Dirinya hanya melihat kain Slayer milik Doc yang mengapung. Tak lama kemudian ia bertemu dengan Sketchy yang ternyata selamat. Sketchy berasumsi jika Skizzy tidak bisa diselamatkan. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan Skizzy yang terjebak di dalam tanah. Setelah menyelamatkan Skizzy, mereka lantas bersama-sama mencari tim Warren lainnya. Okay, fine, we'll let you come with us. Mendadak beberapa orang bersenjata menghampiri mereka. Mereka kesal karena Tenki dan yang lain telah memasuki wilayah mereka. Di sini Sketchy berbohong jika Skizzy adalah Murphy yang dimana ketika manusia digigitnya maka dia akan hidup abadi. Kelompok itu lalu digigit Skizzy satu persatu. Di saat yang bersamaan Sketchy menyembunyikan batu ke baju Tenki untuk berjaga-jaga. Sayangnya batu itu malah terjatuh dan kelompok tadi berasumsi jika mereka telah dibohongi. Beruntung mereka selamat dari kejaran mereka. Di lain tempat, Warren dan tim ternyata selamat. Di sana Doc mencemaskan Tenki dan meminta mereka untuk kembali. Namun Warren melarangnya dan memilih menunggu Tenki di sana selama 1 hari. Pada malamnya, Doc memberitahu jika dirinya melihat sebuah cahaya dan menduga jika itu adalah Tenki. Namun Xavier tak melihatnya dan mengira jika Doc telah hilang akal. Xavier hanya ingin mereka melanjutkan esok hari. Doc yang bisa berharap jika Tenki baik-baik saja. Pagi harinya Tenki dan yang lain mencuri mobil dokter gigi palsu karena sang dokter tidak ada di mobil itu. Setelahnya mereka sampai di sebuah kota yang menunggu kedatangan mobil tersebut. Mereka lalu bertemu trailer, orang yang menampung hasil tangkapan dokter gigi palsu, di mana para manusia yang ditangkap sudah dibunuh dan berubah menjadi zombie. Di sini trailer bertanya tentang dokter yang memiliki mobil itu. Sketchy lalu mengarang cerita bahwa dirinya atasan dari mereka. Di saat ini ia telah memecat kedua dokter tersebut. Tak disangka di tempat itu para zombie diikat dan dijadikan pekerja paksa. Di sisi lain terlihat tim Warren yang melanjutkan perjalanan. Di sana Doc ingin mencari Tenki dengan perahu yang ia temukan. Awalnya Carver dan Warren melarangnya untuk pergi sendirian. Namun akhirnya Doc pergi sendiri menelusuri sungai. Di lain sisi, Tenki yang berada di camp itu tertarik oleh seorang wanita yang terus memperhatikannya. Dirinya lalu mengikuti wanita itu pergi hingga dirinya ditodong oleh wanita tersebut. Karena wanita itu kesal dengan Tenki yang mengorbankan manusia dengan berpura-pura menjadi dokter gigi. Karena salah satu zombie yang dijadikan budak adalah suaminya.
Akhirnya Tenki menceritakan semua yang terjadi kepada wanita itu. Alhasil wanita itu mulai tenang kembali. Di saat mereka mengobrol, tiba-tiba dokter gigi palsu itu muncul. Hal itu membuat Skizzy dan Tenki harus diadili. Mereka terkejut ketika tahu Alvarez adalah pengawas dari tempat itu. Melihat Tenki yang diadili, wanita tadi merencanakan sesuatu. Di lain tempat, tim Warren telah sampai di jembatan Gardner. Di sana mereka menemukan sebuah mobil yang bisa digunakan. Sementara Carver melihat Doc yang akhirnya kembali karena dia tak menemukan Tenki. Ketika tim Warren hendak memutuskan pergi ke California tanpa Tenki, tiba-tiba saja wanita tadi menemui mereka untuk menyelamatkan Tenki. Kembali kepada Sketchy yang mulai mengarang cerita. Awalnya Alvarez mempercayainya hingga beberapa orang yang ada di hutan datang dan mengaku jika Sketchy adalah penipu ulung. Alvarez lalu memutuskan untuk menggantung mereka. Ketika mereka di ujung tanduk, Warren dan yang lain datang dan berhasil menyelamatkan mereka dari kematian. Beruntung mereka berhasil pergi dari sana. Sementara wanita tadi bisa mengakhiri suaminya dengan tenang. Sesampainya di jembatan Gardner, mereka lalu berpindah mobil. Ketika Tenki mengajak Sketchy dan Skizzy, mereka menolaknya dan memilih bersenang-senang dengan senjata yang mereka dapatkan. Keesokannya terlihat tim Warren yang memeriksa amunisi mereka. Doc yang kelaparan lantas mengajak Murphy ke hutan untuk mencari makanan. Tiba-tiba Murphy terlihat ingin memakan otak Doc. Tak disangka itu hanyalah mimpi Murphy. Sayangnya mereka tidak menemukan makanan sama sekali. Akhirnya Doc mengajak Murphy untuk kembali menemui tim. Di sana Murphy terlihat berjalan berlawanan arah karena melihat sebuah otak, hingga dirinya terjatuh masuk ke sebuah perangkap zombie. Doc yang sampai ke tempat tim berkumpul, ia terkejut mengetahui jika Murphy sudah tak bersamanya lagi. Mereka lalu pergi bersama-sama mencari keberadaan Murphy saat ini. Murphy yang tersadar dikejutkan satu zombie yang memakan otak manusia. Ia yang penasaran lalu mencicipi otak manusia itu. Setelahnya ia berteriak meminta pertolongan, namun tim Warren tak mendengarnya. Mendadak pria bertopeng datang dan menangkapnya. Murphy lalu mengendalikan zombie yang tadi melawannya. Namun pria itu dengan mudah membunuh zombie itu. Kembali kepada tim Warren yang tak kunjung menemukan keberadaan Murphy. Sementara Murphy sudah berada di sebuah ruangan dengan posisi terikat. Tiba-tiba seorang pria datang dan membelah kepala zombie untuk mengeluarkan otaknya. Pria itu bernama Madeline. Setelahnya Madeline hendak membelah kepala Murphy, namun ia terkejut ketika melihat Murphy bisa berbicara. Madeline senang akhirnya ia bertemu dengan Murphy. Ia lalu menunjukkan rekaman Citizen untuk membawa Murphy ke California. Terlihat Madeline begitu terobsesi dengan tubuh Murphy. Ia penasaran dan mulai menjadikan Murphy sebagai kelinci percobaan. Madeline tak ingin Murphy pergi ke California karena dirinya begitu benci dengan laboratorium pemerintah. Di sana terlihat Madeline yang mulai bereksperimen dengan Murphy. Dirinya mulai mengamati semua tubuh Murphy dan mendokumentasikannya. Murphy terlihat tidak suka dengan semua percobaan yang dilakukan Madeline. Setelahnya Madeline menyuruh Murphy memakan otak manusia. Awalnya Murphy menolaknya, namun setelah mencicipinya ia begitu lahap memakan otak manusia tersebut. Sementara itu tim Warren masih berjibaku mencari Murphy. Mereka harus bertemu dengan banyak zombie yang berdatangan. Hingga mereka menemukan sebuah rumah yang begitu besar. Mereka lalu memeriksa rumah tersebut. Di sisi lain Madeline memperlihatkan koleksi zombie miliknya yang berupa Pitozombia dan Zombie Blaster. Madeline lalu mengajaknya ke perpustakaan. Di sana Murphy berpura-pura meminjam buku dan memukul Madeline. Kesempatan itu dipakai Murphy untuk pergi dari sana. Namun pintu rumah itu telah terkunci. Terlihat Madeline yang sudah sampai di sana. Ia berpura-pura membiarkan Murphy pergi dengan mengaktifkan listrik di pintu itu. Benar saja Murphy tersetrum dan pingsan setelahnya.
Setelah itu terlihat Tenki yang ada di sana dan bertanya kepada Madeline tentang keberadaan Murphy. Namun Madeline berbohong dengan berkata bahwa dia tidak melihat siapa-siapa. Tenki yang curiga dengan tingkah Madeline, ia lalu meninggalkan jejak untuk teman-temannya. Ia lalu masuk ke rumah itu untuk memeriksanya. Sayangnya ia diserang oleh Madeline secara tiba-tiba hingga pingsan. Setelah Tenki tersadar, Madeline menyuruh Murphy untuk menggigitnya. Murphy tidak bisa menolaknya karena kalung listrik ada di lehernya. Ia berpura-pura menggigit Tenki sembari mengendalikan zombie mendekati Madeline. Sementara itu Warren dan tim sudah melihat senjata yang ditinggalkan Tenki. Di sisi lain, Madeline sudah digigit para zombie yang dikendalikan Murphy. Di sana Murphy pingsan karena kehabisan tenaga. Tenki berusaha menjauhkannya dari para zombie. Beruntung tim Warren datang dan menyelamatkan mereka. Terlihat tim Warren yang akan menuju ke California. Di sini Murphy meminta kepada Warren untuk tidak meninggalkannya ketika sampai di California. Dan film pun bersambung.